my mind all the time. I want Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kami masih diberi kesehatan untuk mengerjakan tugas bimbingan konseling karir. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi yang berjudul konsep dasar bimbingan konseling karir. Perkenalkan, saya Nopitasari dan saya Laila Sari. Saya Oda Salsa. Berikut video kami. Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian dari bimbingan konseling karir. Sebelum kita mengetahui apa itu bimbingan konseling karir, kita akan mengetahui dulu apa itu karir. Karir itu sendiri adalah profesi atau pekerjaan yang telah ditekuni seseorang. Bimbingan karir adalah bimbing diberikan untuk mempersiapkan diri seseorang dalam dunia pekerjaan atau mencapai profesi yang akan dituju. Tujuan dari bimbingan karir yang pertama yaitu untuk memahami dan menilai diri sendiri, yaitu kita mengenali potensi yang ada dalam diri kita seperti bakat, minat. Yang kedua yaitu mengetahui berbagai jenis pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan kita. Yang ketiga yaitu memahami hambatan yang mungkin muncul dalam proses mencapai masa depan, baik di dalam diri sendiri maupun dari lingkungan kita. Dan yang terakhir yaitu merencanakan masa depan sesuai dengan karir yang sesuai dengan kemampuan atau potensi yang kita miliki. Yang selanjutnya yaitu konseling karir. Konseling karir itu sendiri adalah proses hubungan antara konselor dan konseli untuk mencapai tujuan tertentu, yaitu pemecahan masalah yang bertujuan untuk mencapai profesi yang sesuai dengan potensi yang dimiliki diri. Tujuan dari konseling karir yang pertama yaitu membantu menganalisis diri yang berkaitan dengan pemahaman dunia kerja dan pengambilan keputusan karir. Yang kedua yaitu mengenali konsep diri yang berkaitan dengan minat dan bakat. Yang terakhir yaitu memperoleh perkembangan yang normal untuk kesehatan mental. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang membedakan istilah dalam konseling karir. Yang pertama itu adalah asesmen karir dan konseling karir. Asesmen karir adalah proses evaluasi minat, nilai, dan kemampuan individu. Sedangkan karir adalah proses interaksi antara konselor dan individu untuk membahas hasil asesmen dan merencanakan langkah-langkah karirnya. Ada konselor karir dan konsultan karir. Konselor karir adalah profesional yang memberikan bimbingan dan dukungan kepada individu dalam menjalani proses pemilihan karir. Sedangkan konsultan karir biasanya lebih fokus pada pemberian saran dan solusi praktis terkaitnya karir. Dan ada kepuasan kerja serta kepuasan karir. Kerja itu merajuk pada tingkat kepuasan individu terhadap pekerjaan saat ini. Sementara kepuasan karir merajuk pada keseluruhan kepuasan individu terhadap jalur karirnya dalam jangka panjang. Dan memahami perbedaan antara istilah-istilah ini penting untuk memastikan bahwa individu mendapatkan bantuan yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan karir mereka. Selanjutnya, pada tahun 1920-an, beberapa SMA melihat keberhasilan gerakan bimbingan yang menggunakan tes tertentu untuk bidang kerja yang cocok. Pada tahun 1925, Harry D. dan 1930-an, kemudian secara antusiasi sekolah mendapati sistem yang menjelaskan konseling itu sangat dibutuhkan. Dan pada tahun 1931 yang dipimpin oleh Dalotkannya, pada saat itu prinsip tertarik. Saya akan membacakan tentang konsep karir dalam pengembangan Islam. Yang dimaksud dengan konseling karir Islam yaitu pengembangan salah satu model yang mengacu pada ajaran Islam tentang nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis. Istilah karir dalam Islam yaitu dapat diistilahkan sebagai kerja, berusaha, dan mencari rezeki. Dalam Islam, pengertian nilai Islam ialah bertujuan terhadap kemampuan dan petunjuk Allah sehingga mencapai dunia dan akhirat. Bimbingan bekerja dan pendidikan Islam pertama yaitu bekerja dengan sungguh-sungguh. Yang dimaksudkan dalam yaitu niat sepenuhnya, tidak setengah-setengah.
Yang kedua yaitu bekerja dengan unggul. Unggul yang dimaksud yaitu terbaik. Yang ketiga yaitu mendayagunakan hikmah. Yang dimaksud mendayagunakan hikmah yaitu cerdas, akal, dan profesional. Dan yang selanjutnya yaitu seimbang. Seimbang dunia dan akhirat. Dan selanjutnya bekerja sama. Bekerja sama dalam hal bekerja dalam dunia karir. Etikat pekerjaan dalam Islam. Pekerjaan dalam pandangan Islam hanya sekedar memenuhi kebutuhan hidup yaitu sandang, pangan, papan, dan psikis. Di antaranya yaitu bekerja. Bekerja yang dimaksud yaitu yang pertama, ibadah dan penghambaan diri sejalan dengan tujuan hidup. Yang kedua, terciptanya kemakmuran dan kemajuan. Yang ketiga yaitu bimbingan hidup mendapatkan rezeki halal dengan baik. Menurut Az-Zaki, hal yang terkait dengan kehadiran Islam sesuai tujuan yaitu yang saya sebutkan. Yang pertama yaitu Al-Quran, sumber ajaran pertama yang dipertegas dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 2. Yang kedua yaitu Allah meridhoi Islam sebagai filsafat hidup. Agama yang dianugerahkan sebagai filsafat dan hidup manusia mengandung ajaran membimbing, mengarahkan akal, pikiran, jiwa, dan hati manusia. Sebagaimana yang dipertegas dalam firman Allah surat Quran Surah Ar-Rum ayat 30. Selanjutnya yang ketiga yaitu Allah Maha Pengasih dan petunjuk bagi umat manusia. Dipertegas dalam Quran Surah firman Allah yaitu Quran Surah Al-Baqarah ayat 200.